Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya untuk seluruh jemaat GKRI Eklesia Surabaya ya. Berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari Sabat, hari yang Tuhan nantikan pertemuan antara anak dengan Bapak ya. Baik, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Iya, kalau luar biasa itu luar biasa gitu ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Itu enggak luar biasa ya. Kalau luar biasa itu semangat ya. Puji Tuhan, GKRI selalu semangat. Baik, kita buka firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 27 ayatnya yang pertama. Mazmur 27 ayat pertama demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia akhir-akhir zaman ini semakin lama terasa semakin sulit, betul? Hidup semakin susah, hidup semakin penuh perjuangan, tidak segampang seperti pendahulu-pendahulu kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu datang dengan persoalan, dengan masalah, dengan sakit penyakit mungkin untuk datang di rumah Tuhan. Tetapi satu hal saya percaya kita mau belajar seperti Daud di pagi hari ini. Daud berkata satu hari bahwa Tuhan adalah terangku. Dan dengan berkata Tuhan adalah terangku, dia juga sekaligus menjadi juru selamat, keselamatanku. Dan sekaligus dia juga menjadi benteng. Daud merasa dilindungi, merasa dijaga. Oleh sebab itu dia bisa berkata, kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus gemetar? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia seperti tadi dikatakan tidak bertambah mudah. Karena goncangan demi goncangan melanda hidup manusia hari demi hari. Bahkan 2 tahun lalu kita juga digoncang oleh goncangan kesehatan, betul? Goncangan tidak menimpa bidang-bidang tertentu, tapi semua bidang digoncang. Tiba-tiba muncul virus, kecil nggak kelihatan oleh mata, tapi mematikan, virus corona, COVID-19. Maka terjadilah pandemi. Saudara, tidak berhenti di dalam bidang kesehatan, ekonomi digoncang. Banyak pabrik tutup, usaha tutup, betul? Kerja semakin sulit, lapangan kerja semakin menyempit. Nah, saudara, banyak mungkin keluarga-keluarga yang suaminya harus berhenti, tidak bisa lagi bekerja di satu perusahaan atau satu kantor. Tetapi kehidupan harus berjalan. Ekonomi jalan terus. Dapur harus ngebul terus, betul? Akhirnya apa? Terjadi percekcokan, keributan. Goncangan juga menimpa rumah tangga. Keluarga-keluarga anak Tuhan digoncang. Banyak keluarga yang berpisah. Banyak suami istri yang bercerai. Nah, saudara, goncangan juga menimpa kehidupan yang lain. Seluruh bidang digoncang. Dan terakhir, terjadi goncangan gempa bumi. Di Cianjur, Sukabumi, di kota-kota yang lain. Gempa bumi terjadi hari demi hari, betul? Saudara, saya baca di survei,
gempa bumi itu yang menimpa bumi dari tahun ke tahun bukan bertambah sedikit jumlahnya, bukan sama jumlahnya, tapi dia bertambah banyak. Jadi kalau tahun misalkan 2022 ini terjadi 10.000 goncangan, dia lebih banyak daripada tahun yang lalu. Tahun yang lalu cuma 5.000 mungkin, atau 7.000. Dan saudara, setiap tahun bertambah. Diperkirakan tahun 2023 berlipat kali goncangan. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, apakah kita menjadi takut? Kita menjadi khawatir mendengar suara-suara dunia yang semakin menakutkan? Apakah kita kemudian cemas dan kita tidak bisa bergerak, tidak mau bergerak, tidak berani bergerak? Karena masalah lebih besar, karena persoalan lebih besar. Tidak. Kita mau belajar seperti Daud. Kepada siapa aku harus takut? Hal pertama, rahasia pertama yang harus kita pelajari, miliki terang itu. Saudara, kenapa Daud menjadi orang yang berani? Daud menjadi orang yang tidak takut. Daud menjadi orang yang tidak cemas, tidak khawatir. Karena satu, dia punya terang di dalam hidupnya. Saudara, berbicara terang, lawannya adalah gelap. Ya. Kalau terang itu konotasinya positif, konotasinya baik. Tapi gelap konotasinya negatif, konotasinya buruk, betul? Makanya zaman-zaman dulu kalau ada film-film yang jadi boga lakon, yang jadi pemenang itu, aktornya baju-bajunya terang, ya. Yang jadi penjahat itu bajunya gelap, hitam-hitam, ya. Siapa yang hari ini pakai baju hitam-hitam? Bukan berarti penjahat, ya. Tetapi dulu digambarkan seperti itu. Makanya kalau saudara lihat film-film horor, coba. Selalu digambarkan keadaan malam hari. Keadaan yang gelap. Supaya tambah serem, tambah takut. Tambah nggak jelas filmnya, betul? Tambah menarik. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terang itu berarti apa? Keadaan yang dapat dilihat, dapat didengar, jelas, nyata. Karena di dalam terang ada cahaya. Sedangkan gelap menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah nggak ada cahaya, nggak jelas. Jadi kita tahu, di dalam terang kenapa jelas? Karena dia ada cahaya. Di dalam kegelapan tidak jelas, karena cahaya tidak ada. Nah, kalau kita tanya, saudara lebih suka hidup di dalam terang atau di dalam gelap? Pasti jawabannya terang. Kita semua lebih senang hidup di dalam terang. Ya. Satu hari ada kisah menjelang Natal. Seorang bapak gembala siang hari dikirimi 2 pasang sepatu, ya, oleh seorang jemaat punya toko sepatu, ya. Dan dia melihat bapak gembala ini sepatunya kok dari dulu itu aja, ya. Udah mulai usang, udah mulai nggak bercahaya, sudah mulai kusam sepatunya. Jadi jemaat ini dengan hati yang penuh kasih datang ke rumah bapak gembala, kirim 2 pasang sepatu, ya. Kemudian dia berkata, "Pak, saya punya 2 pasang sepatu, nanti Bapak pilih, yang satu warnanya coklat, yang satu warnanya hitam. Bapak boleh pilih, ini dua-duanya dari kulit, ya, kulit asli, bukan kulit imitasi. Tentu harganya mahal, ya. Tapi saya tidak tahu Bapak suka warna hitam atau Bapak suka warna coklat, jadi saya bawakan 2 pasang, nanti Pak Gembala pilih mana yang cocok, silakan ambil, ya." Baik, Bapak Gembala berterima kasih, puji Tuhan, ya, punya jemaat yang perhatian, ya.
Nanti pulang perhatikan sepatu Pak Samuel ya. Puji Tuhan. Bapak, nanti ada ibadah perayaan Natal sore hari. Oh iya, Bapak datang ya. Iya Pak, siap. Baik, kemudian Jumat pulang, Bapak Gembala senang sekali. Dia siapkan sepatu, dia pilih-pilih, dia lihat ya. Kemudian dia siap-siap karena hari sudah menjelang petang ya. Sebentar lagi ada ibadah perayaan Natal. Kemudian dia coba sepatunya, oh cocok, pakai coklat, bagus. Pakai hitam juga bagus, bingung ya. Akhirnya dia siapkan jasnya, dasi, kemeja, semua sudah disiapkan. Dan dia pakai kemejanya, dia pakai dasi, dia pakai jas. Dan baru pakai sebentar, tiba-tiba lampu padam. Lampu padam. Gelap gulita. Gak kelihatan apa-apa. Dan karena sudah waktu menunjukkan mau ibadah perayaan Natal, supir di depan sudah memanggil, Pak, mobil sudah siap. Akhirnya dia bergegas. Dia kesusu, bahasa Inggrisnya itu ya. Kesusu, dia pakai sepatunya. Dan kemudian dia pergi keluar, masuk mobil, dan berangkatlah menuju gereja. Saudara sampai di halaman gereja, Bapak Gembala buka pintu, dan dia bersyukur, puji Tuhan, diberkati sepatu luar biasa. Dia turunkan sepatu kaki yang kanan, ya. Dia lihat, wah, celing gitu ya. Sepatu kulit asli, ya, mengkilat gitu ya. Hitam warnanya, mewah kelihatannya ya. Dengan percaya diri, kaki kiri dia keluarkan juga. Celing, eng, coklat warnanya. Waduh, Bapak ini cemas. Bapak ini kemudian bingung ya, serba salah dia harus bagaimana. Tetapi untung lampu-lampu masih remang ya, masih gelap. Dia berjalan cepat-cepat masuk ke dalam gereja. Dan sepanjang ibadah dia nggak berani banyak jalan, dia nggak berani banyak bergerak ya. Karena takut kelihatan satu kanan, satu coklat, satu hitam. Akhirnya sepanjang ibadah yang biasanya Bapak ini selalu jalan kanan, jalan kiri gitu ya, semangat. Hari itu pada perayaan Natal dia diam di belakang mimbar. Karena menutupi kesalahan sepatu. Karena apa? Gara-gara lampu mati. Di dalam kegelapan gak jelas. Di dalam kegelapan manusia tidak dapat berbuat maksimal. Gak fokus. Sama di dalam kehidupan rohani kita juga. Bagaimana kita bisa fokus, kita bisa maksimal melayani Tuhan, melakukan firman Allah, kalau kita ada di dalam kegelapan. Kalau dosa masih ada di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa maksimal? Gak mungkin. Oleh sebab itu, Daud berkata, terang ada di dalam hidupnya. Tuhan ada di dalam hidupnya. Oleh sebab itu Daud gak takut. Dia bisa melihat dengan jelas masa depannya. Dia bisa melihat dengan terang apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia perbuat. Karena Tuhan ada di dalam dia. Saudara, pagi hari ini, mari miliki terang Kristus. Miliki terang Kristus. Karena terang itu yang akan menerangi kehidupan kita. Menerangi jalan-jalan yang akan kita lalui. Goncangan boleh banyak, masalah boleh banyak, sakit penyakit boleh banyak. Tapi kalau ada terang, kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu takut. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terang itu sumber kehidupan manusia. Betul? Oleh sebab itu, kenapa permulaan ciptaan Tuhan adalah
Coba buka Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Yang pertama Allah ciptakan apa? Terang. Karena terang adalah sumber kehidupan. Tanpa terang tidak ada kehidupan. Tanpa terang bumi dan segala isinya pasti mati. Oleh sebab itu Tuhan tahu apa yang harus membuat manusia dan bumi segala isinya hidup. Hanya terang. Oleh sebab itu Allah ciptakan pertama kali dulu terang supaya semua bisa hidup. Saudara, kalau kita punya tanaman, ambillah pohon yang kecil, tanaman kecil, taruh di pot, ya. Kira-kira pohon cabai misalkan. Kita tanam beberapa 1 bulan mulai tumbuh batangnya, daunnya, dan kemudian kita pindahkan cabai itu, masukkan ke dalam kamar atau ke gudang yang tidak ada matahari sama sekali, yang gelap gulita. Ya. Tapi setiap pagi pohon cabai itu kita sirami air. Kita kasih pupuk. Kita kasih mungkin vitamin tanaman yang terbaik. Terus setiap hari kita rutin kasih. Saudara, biarkan tanaman itu di dalam tempat yang gelap 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Saudara lihat, tanaman itu tumbuh semakin besar atau bagaimana? Tanaman cabai itu bakalan mati, layu. Padahal dia disiram, padahal dia dikasih pupuk. Tapi dia akhirnya mati. Karena tidak ada terang. Tidak ada cahaya matahari yang menerangi dia. Yang membuat dia harus berfotosintesa. Mengolah makanan yang diberikan. Menjadi sari-sari makanan bagi tubuhnya. Dia nggak bisa lakukan itu. Karena nggak ada cahaya matahari. Sama seperti kita. Kita melayani, rajin ke gereja, rajin ibadah. Tapi Yesus nggak ada di dalam hati kita. Perlahan kita akan mati. Maka pagi hari ini Tuhan mau. Adakah Yesus, terang itu, hidup, berkuasa, bertata di dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang hidup di dalam terang, betul? Itu luar biasa, itu baik. Tetapi banyak juga orang yang tidak hidup di dalam terang. Saudara, manusia ini punya sifat atau kemampuan beradaptasi. Itu satu hal yang Tuhan berikan. Tapi harus beradaptasi secara positif. Tapi banyak anak Tuhan beradaptasi bukan secara positif. Dia adaptasi secara negatif. Contohnya, kalau kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekali misalkan berbohong, sekali misalkan mencuri, terasa gimana? Gak enak, betul? Seorang murid yang gak pernah nyontek, pertama kali dia nyontek pasti hatinya gak enak. Aduh, kok tadi nyontek ya? Pulang gak enak, doa, minta ampun. Saudara, ketika 2 kali, gak enak juga. Tapi mulai beda.
Kalau tadi nggak enaknya 90%, yang kedua kali mulai 50%. Betul? Ketiga kali lakukan lagi. Mulai sedikit nggak enaknya. Cuma 25%. Lama-lama diulang. Mulai terbiasa. Jadi nggak ada rasa nggak enak. Malah keenakan. Saudara, kenapa? Itu daya adaptasi yang Tuhan berikan kepada manusia. Tapi disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Dia beradaptasi. Pertama remang-remang, suram, rama-rama dia ada di dalam kegelapan. Dia nyaman, dia sudah biasa. Bahkan dia merasa asing, dia merasa nggak enak kalau dia ada hidup di dalam terang. Nah saudara, mari sebelum kita terjerumus di dalam kegelapan, hiduplah di dalam terang. Jangan masuk lagi di dalam dosa. Ya, nah, saudara, tadi kita sudah belajar bagaimana rahasia Daud. Dia bisa berkata, aku nggak takut, aku nggak gemetar, karena dia punya terang. Dan saudara, kalau Daud berkata, Tuhan adalah terangku, kita bisa berkata, iya Pak, itu kan perjanjian lama. Daud yang ngomong, Tuhan adalah terang bagi Daud. Apakah perjanjian baru juga ngomong gitu? Saudara, kalau kita selidiki, ternyata di dalam kitab perjanjian baru, ada kalimat juga yang menyatakan di dalam Yohanes 1, 4-5. Coba kita buka sebentar. Yohanes 1, 4-5. Ada kalimat menyatakan demikian. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi firman Tuhan berkata, di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru jelas menyatakan bahwa terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita nggak usah bingung. Bahwa Yesus adalah terang itu sendiri. Bahwa kalau kita sudah punya Yesus, kalau kita sudah beriman, kalau kita sudah percaya pada Yesus, kita sudah punya terang di dalam hidup kita. Amin. Tapi masalahnya, Yesusnya sama. Yesus yang ada di hati saya, Yesus yang ada di hati Bapak Gembala, Yesus yang ada di hati Ibu yang di depan, Bapak yang di tengah, atau Bapak Ibu yang ada di belakang, Yesusnya sama atau beda? Sama, betul? Ada yang bilang beda? Nggak ada. Yesus yang ada di hati saya maupun di hati Bapak Ibu, sama, betul? Dengan demikian, hidup kita yang memiliki Yesus atau Sang Terang itu harus juga memancarkan terang atau sinar Kristus. Tapi kenapa Yesusnya sama, Roh Kudusnya sama, tapi hidup anak-anak Tuhan beda-beda? Betul? Yesusnya sama loh. Roh Kudusnya sama loh. Tapi kenapa? Buahnya, hasilnya, perbuatannya beda-beda. Ada anak Tuhan yang berkenan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi ada anak Tuhan yang cuek. Acuh nggak acuh. Gak mau melayani,
menjauh dari Tuhan. Lu sama-sama ada Yesus di dalam hatinya. Sama-sama ada Roh Kudus. Dan Tuhan gak berkata, oh kalau aku di dalam hati Bapak Gembala 100%, kalau hatiku di dalam Ibu, Bapak yang di belakang 50%. Enggak, Yesus gak pernah berfirman demikian, amin. Saudara, satu ketika saya perjalanan di luar kota, naik mobil, mengendarai mobil, harus menyalakan lampu karena hari sudah gelap. Saudara, tetapi saya agak terganggu, kenapa kok lampu kanan dan lampu kiri sinarnya beda? Padahal lampu mobil diciptakan dengan sinar watt yang sama, kanan dan kiri, betul? Nggak ada pabrik mobil menciptakan mobil yang kanan dikasih 100 watt, yang kiri nggak apa-apa, yang kiri itu agak aman lah, 50 watt nggak ada, betul? Pasti kanan 100 watt, kiri 100 watt. Kalau kanan 50 watt, kiri 50 watt. Dan satu ketika saya nyetir, loh kok beda ya, yang kanan kok lebih terang jelas, yang kiri kok remeng-remeng suram gitu. Dan saudara, sampai di rumah besok saya cuci mobil, dan saya menemukan, ternyata di depan lampu mobil yang kiri, ada lumpur, ada kotoran yang cukup besar, yang menempel di kaca lampu mobil itu. Mungkin ketika perjalanan melewati lubang atau kecipratan istilahnya ya, kecipratan mobil lain, kena lumpur lampu itu. Akhirnya dia tertutup sinarnya. Ada noda, ada kotoran. Lampunya sama, kanan kiri, wattnya sama, sinarnya beda. Karena yang satu bersih, yang satu ada noda. Demikian pula anak Tuhan. Kenapa anak Tuhan yang satu dia bisa berbuah, buah roh. Tetapi anak Tuhan yang lain berbuah kejahatan. Padahal Tuhannya sama. Padahal Roh Kudusnya sama. Harusnya buahnya sama. Harusnya sinarnya sama. Harusnya terangnya sama. Karena ada apa? Ada noda. Ada kotoran yang belum dilepaskan. Nah, pagi hari ini Tuhan mau, biarlah kita belajar seperti Daud. Ketika dia berdosa, ketika dia ambil istri orang, dia bertobat, dia minta ampun. Seringkali ketika kita melakukan kejahatan, kita bukannya bertobat, kita beralibi, kita cari alasan, kita membela diri kita. Makanya kita nggak bisa bersinar, padahal Tuhan ada di dalam hati kita. Belajar hal yang kedua, Yesus adalah Tuhan. Amin. Kalau Yesus ada di dalam hati kita, maka kita wajib terang, wajib bersinar, dan harus sama sinarnya seperti anak-anak Tuhan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah belajar miliki terang. Yang kedua, kita belajar Yesus itu sendiri adalah terang. Dan yang terakhir, kita belajar dari firman Tuhan yang dikatakan oleh Daud ini. Bagaimana supaya kita bisa punya, supaya kita bisa memiliki terang itu ada di dalam hidup kita. Buka Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau kita mau punya terang, ingat kata-kata Yesus. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi syaratnya apa? Mengikut Yesus. Jadi follower Yesus. Siapa yang hari ini followernya sudah di atas 1.000? Angkat tangan. Enggak ada. Enggak ada yang ngaku ya. Saudara, kita sibuk. Follow A, follow B, follow selebgram. Kita bingung kalau nggak di-follow. Kita bingung kalau kita nggak jadi follower A, follower B, betul? Dunia memutarbalikkan. Tapi firman Allah mengajarkan, cukup follow Yesus, sudah cukup. Komplit, lengkap, spesialis tambah telur, gitu ya. Kalau martabak, gitu ya. Saudara, jadi kalau ikut Yesus, artinya kita sudah punya terang. Nggak jadi follower Yesus, nggak jadi pengikut Yesus, kita nggak punya terang. Mungkin banyak anak Tuhan melayani. Mungkin banyak anak Tuhan rajin ke gereja. Tapi kalau dia tidak jadi follower Yesus, dia akan berjalan di dalam jalan kegelapan. Dia akan terus berkubang di dalam dosa. Maka kenapa kita nggak usah heran? Banyak hamba Tuhan mungkin jatuh. Banyak pelayan-pelayan Tuhan jatuh. Karena sesungguhnya dia bukan follower Yesus. Karena sesungguhnya dia nggak mengikut Yesus. Jadi terang nggak ada di dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa hidup maksimal melakukan perintah dan hukum Allah? Kalau dia ada di dalam kegelapan, suram, gak jelas, gak bisa melihat. Nah, saudara, mari pagi hari ini, jangan kita hanya rajin ibadah, rajin melayani, tapi kita gak ngikut Yesus. Ngikut Yesus itu gampang apa susah? Ikut Yesus gampang apa susah? Paling gampang jawabannya ya susah-susah gampang gitu ya. Saudara, nggak gampang. Memang nggak gampang ikut Yesus. Harus pikul salib, betul? Harus menderita. Harus sangkal diri. Memang diberkati. Memang ada upahnya. Tapi kita ikut Yesus bukan karena upah. Amin. Kita ikut Yesus karena kita mengasihi Dia. Karena kita cinta Dia. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. 2000 tahun lalu Tuhan sudah lahir di hari Natal. Untuk apa? Menebus dosa kita. Memberikan hidup kekal. Supaya kita nggak binasa yang percaya. Supaya kita nggak terpisah, supaya kita nggak dibuang. Padahal harusnya kita itu di tempat sampah, dibuang, dibakar, dimusnahkan, dihukum. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan ambil kita, membersihkan kita. Bahkan Dia mau tinggal bersama kita. Dia menjadi terang hidup kita. Supaya kita jangan kesandung, jangan terantuk, jangan jatuh lagi. Dia menerangi kehidupan kita.
Dan biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang hari Natal ini, sekali lagi Tuhan mau terang ada di dalam hidup kita. Terang bersinar melalui kehidupan kita. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana terang itu harus dimiliki, sehingga membuat kita gak perlu khawatir lagi. Banyak orang bilang 2023 nanti susah, nanti masa yang suram, masa yang gelap, ekonomi tambah susah. Saudara, biar dunia bersuara demikian. Tapi Tuhan tidak pernah menakut-nakuti anak-anaknya. Amin. Tuhan selalu menghibur. Tuhan selalu memberikan kabar baik, kabar kesukaan. Biar melalui momen Natal yang akan kita jalani nanti, kita diingatkan, ada kabar baik. Ada janji yang sudah Tuhan berikan. Dan Tuhan gak pernah ingkar janji. Dia selalu tepati. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah kita miliki, terang sudah kita miliki, kita gak perlu khawatir. Kita gak perlu takut lagi. Amin. Dan kita tahu, terang itu adalah Yesus sendiri. Manakala Yesus bertahta, bukan lagi dosa yang berkuasa. Bukan lagi dunia yang hidup di dalam hati kita. Tapi Yesus yang hidup di dalam hati kita. Dan yang terakhir tadi, mari. Jangan sekedar ikut-ikutan, tapi jadi follower, jadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, yang setia. Bukan karena upah, bukan karena ganjaran, bukan karena berkat, bukan. Tapi karena Yesus begitu sayang sama kita. Amin. Dia rela menebus segala dosa kita. Dia rela bayar harga yang begitu mahal. Amin. Saudara, kesaksian terakhir. Ada seorang hamba Tuhan muda, ya, baru dibaptis, baru diutus untuk melayani di sebuah kota kecil, di desa kecil, ya, bukan kota, desa kecil. Dan dia mulailah pelayanan dengan istrinya di kota itu. Saudara, satu ketika dia rindu karena untuk melayani di desa itu dari satu tempat ke tempat lain itu butuh transportasi, butuh kendaraan. Dia doa sama Tuhan, biarlah dapat motor apapun, gak usah baru, yang penting sederhana. Ya, karena untuk menjangkau tempat-tempat jemaat yang berjauhan dia butuh kendaraan. Nah saudara, doanya Tuhan jawab. Ada satu jemaat memberkati dia. Tapi namanya di desa, jemaat ini nggak bisa beli tunai, ya, nggak bisa membelikan secara tunai. Akhirnya dia apa? Dia hanya bisa bayar uang mukanya saja. Pak Gembala, saya ada sedikit berkat, saya belikan Bapak sepeda motor sederhana, tapi saya cuma bisa bayar uang mukanya saja. Nanti cicilannya mungkin Bapak yang neruskan. Bapak Gembala, puji Tuhan, haleluya, gitu ya. Namanya diberkati jemaat gitu ya. Nah saudara, hitung-hitung, cukuplah dia dapat gaji dari sinode gitu ya. Masih ada sisa bisa untuk cicilan sepeda ya. Sepeda yang sederhana, bukan sepeda mahal gitu ya, sepeda motor. Nah saudara, satu sore sudah pelayanan, diajak istrinya, "Mah, ayo kita jalan-jalan ya. Kita lihat pemandangan di desa ini yang begitu indah." Berjalan-jalanlah mereka, lewat di satu perempatan, tiba-tiba ada petani lewat. Petani itu naik sepeda pancal ya. Karena petani itu anggap jalannya sepi, dia nggak lihat kanan kiri, dia nyelonong aja maju. Nah hamba Tuhan ini juga, gembala ini juga lagi lihat-lihat pemandangan. Akhirnya dia kaget begitu melihat sepeda petani sudah mendekat. Dia banting setir dan akhirnya dia jatuh gubrak.
Sepedanya jatuh, dia jatuh, istrinya juga jatuh. Saudara, kemudian pendeta ini cepat-cepat bangun, dia cepat berdirikan sepedanya, dia periksa dengan teliti bannya, stangnya, semuanya. Dan sang istri juga bangun, tapi bangun sendiri, saudara. Nggak diangkat, nggak ditolong. Dan untung hanya luka sedikit saja, lecet-lecet sedikit, tapi kemudian istrinya marah. Papa ini hamba Tuhan apa? Mama jatuh nggak ditolong. Sepeda yang dilihat dulu. Tapi namanya hamba Tuhan gak mau kalah. Gembala ini berkata, Ma, ada firman Tuhan berkata, Mama sudah dibeli. Dan Mama sudah lunas harganya dibayar oleh Yesus. Tapi sepeda ini mah masih nyicil mah. Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini sekali lagi boleh menjadi terang bagi kita semuanya. Kenapa hidup kita suka takut, suka khawatir, kita nggak berani. Kita berkubang terus, jatuh terus di dalam dosa satu demi satu. Karena terang belum ada di dalam hidup kita. Mari pagi hari ini, miliki terang Kristus. Percaya terang itu adalah Yesus. Dan yang ketiga, jadi follower Yesus. Pengikut yang setia. Pengikut yang militan. Pengikut yang selalu mengiring Yesus. Baik hari ini keadaan baik. Maupun hari ini keadaan tidak sesuai dengan hati kita. Saya mau tetap ikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba selesai menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tetapi biarlah Rema melalui pimpinan Roh Kudus terus berfirman, terus mengajar, terus menuntun kehidupan kami. Sehingga kami boleh hidup di dalam jalan kebenaran. Hidup kami boleh menjadi terang, boleh menjadi lilin-lilin yang menerangi keluarga kami, menerangi gereja kami, menerangi tetangga kami, menerangi saudara kami, dan pada akhirnya menerangi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, pakai kami menjadi lilin-lilin. Meski kami lilin yang kecil, tapi kami mau bersinar. Kami tidak mau menjadi lilin yang padam, tapi kami mau menjadi lilin yang terus menyala, memancarkan terang Kristus untuk kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.